Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku pelajar SMA dimanapun Anda berada, kita pada saat ini akan belajar fisika. Fisika itu adalah pelajaran yang paling mudah dan sangat menyenangkan, karena fisika itu asik, semakin dipelajari semakin mengasihkan. Anak-anak yang kami cintai, pada kali ini kita akan belajar tentang waktu paruh. Ya, waktu paruh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan waktu paruh. Nantinya kalian bisa setelah presentasi ini bisa nanti mencoba di rumah masing-masing, karena pada pembelajaran ini kita akan memakai LKS. Kita mulai. Yang pertama adalah waktu paruh. Waktu paruh, dasar teorinya ya. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan bahan radioaktif untuk menjadi separuhnya. Silakan baca buku paket dan sumber lain. Yang kedua, tujuan pelaksanaan percobaan ini adalah menentukan hubungan partikel awal, partikel akhir, dan waktu paruh. Dilanjutkan yang ketiga, setelah kita tahu tujuannya, tolong anak-anak diingat tujuannya. Nanti tujuan itu akan berhubungan dengan kesimpulan. Yang ketiga, alat dan bahan, yaitu buret, stopwatch, air, mistar, statip, gelas kimia. Yang keempat, langkah kerja. Nah, kerjanya seperti ini anak-anak. Jadi ini ya, tabung ini diisi air, itu diumpamakan sebagai partikel. Isi tabung buret dengan air, berarti nanti kalau misalnya ini 100, berarti partikelnya kita anggap 100 becquerel. Kemudian pengatur air diatur sehingga air keluar sedikit-sedikit. Ini ada pengaturnya. Nanti air itu dikeluarkan sedikit-sedikit. Itu kita anggap sebagai peluruhan. Yang ketiga, lihat tinggi air setiap 30 detik dan catat di tabel pengamatan. Jadi setiap stopwatch menunjukkan 30 detik, kita catat berapa pengurangan airnya ini. Jadi kalau mula-mula tingginya 100, 30 detik misalnya dapat 90, kita catat. Kemudian 30 tadi menjadi 80, kita catat, dan seterusnya. Setelah itu kita isikan pada data. Yang ke-5, data pengamatan. Ini datanya, data pengamatan ya, data pengamatannya. Nah ini misalnya tadi panjang kolom udaranya 100 pada saat waktunya 0, kemudian menjadi 90 pada saat 30 detik, misalnya menjadi 80 pada saat 60 detik, dan seterusnya sampai air itu habis diisi antara tinggi mula-mula sampai tinggi akhir, tinggal berapa. Nah, setelah itu berikutnya adalah analisa data. Kita lihat ini analisa datanya. Buatlah grafik hubungan antara tinggi air pada buret dan waktu. Kemudian jika air pada buret dianggap partikel, ya, tentukan persamaan partikel, waktu paruh, dan waktu peluruan. Nah, supaya kalian bisa menyimpulkan ini, kalian harus tahu dulu grafik datanya. Jadi grafiknya seperti apa, dan kalau ada kesulitan bisa lihat di buku panduan atau di sumber-sumber yang lain. Nah, setelah selesai kita menentukan rumusnya, baru kita buat soal. Silakan Anda buat soal beserta penyelesaiannya tersebut. Tidak usah banyak soalnya, cukup satu aja. Nah, setelah itu yang ke-7, kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nah, ini kesimpulan, silakan simpulkan. Tentunya kesimpulan harus berhubungan dengan tujuan. Jadi tujuannya tadi menentukan rumus, ya hubungan, berarti nanti kesimpulannya adalah hubungan antara persamaan partikel, waktu paruh, dan waktu peluruan. Nah, itu seperti apa. Nah, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Semoga Anda semua bisa sukses. Selamat mencoba. Silakan dicoba di rumah. Yakinlah
tidak ada kesulitan kalau kalian benar-benar bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang lain. Mudah-mudahan kita cerdas semuanya dan menjadikan negara ini menjadi maju. Saya kira itu, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.